Oke, selamat siang, sore, malam untuk siapapun yang berkunjung di channelnya Satu Tenda. Selamat untuk kalian semua, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Om Bernard. Bernard, betul. Nama panjangnya Om Bernard? Saya nama lengkapnya Bernardinus. Bernardinus? Kunawan Dinata. Oh. Cuma karena kepanjangan di KTP nggak muat, akhirnya disingkat sama orang kelurahan Bernardinus KD. Orang sangkanya sangkanya Krisdayanti. Saya Bernardinus KD. Kok dibikin singkatnya aneh? Iya. Kilo Delta. Oh, Kilo Delta. Oke. Tapi karena lebih enaknya panggilnya Bernard, pendek Bernard kan. itu ya, Om Bernard ini ya. Iya. Oke teman-teman, Om Bernard ini kita berkenalan di medsos, dan setelah beberapa waktu ternyata Om Bernard ini sedang punya rencana untuk melakukan perjalanan juga, Om ya. Saya rencana begitu. Rencana melakukan perjalanan. Selama mumpung usia masih muda nih. Masih muda. Untuk etape pertama, Indonesia kan luas nih. Ya, Indonesia. Banyak yang sudah pada keliling Indonesia nih semua. Cuma karena saya juga baru, kalau kayak Steve ini kan hampir udah habis nih Indonesia nih. Saya etape pertama, saya bagi beberapa dulu. Saya etape pertama, saya untuk keliling Sumatera. Sumatera, oke. Jadi saya mulainya dari Lampung. Nah, beda mungkin dengan touring-touring yang lain. Mereka kan mungkin bisa ke sana, ke sini, ke gunung, ke pantai. Nah, saya khususnya jalur pantai. Jalur pantai. Karena saya kan sebagai pemancing, khususnya pemancing cumi. Jadi kalau kita bilang pemancing cumi itu disebutnya cuminger. 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 Oke, istilah itu ya, cuminger. Istilahnya cuminger, pemancing cumi. Nah, saya selama ini kan mancingnya cuma di Kepulauan Seribu. Nah, padahal Indonesia luas, pantainya juga luas. Kita bisa lihat dari Facebook, banyak komunitas pemancing cumi. Terutama saya juga punya komunitas mancing cumi di Facebook, namanya Teman Nyuminyo. Kebetulan channel saya di YouTube, channel saya namanya Nyuminyo. Tinggal di longok aja di channel saya. Nah, banyak teman-teman mungkin bosen. Saya juga bosen sebetulnya. Di situ-situ aja di Kepulauan Seribu. Jadi saya berniat nih, meniatkan diri ingin keliling Indonesia. Teks saya mancing cumi keliling Indonesia. Cuman ya namanya Indonesia luas, kita bagilah etapa-etapanya. Untuk etape yang pertama ini mungkin Sumatera. Saya mulai dari Lampung, saya melipir ke pantai barat Sumatera. Lalu naik ke Bengkulu. Dari Bengkulu saya naik ke Padang. Padang saya ke Aceh. Terus sampai ke 0 km seperti Steve yang pernah kunjungi. Dan kebetulan di Sabang, Steve itu ya 0 km juga daerah pantainya bagus kan? Ya betul, bagus sekali. Itu banyak potensi untuk saya untuk explore mancing cumi di sana. Saya juga sudah menghubungi teman-teman komunitas mancing cumi di Sumatera. Nah, mereka juga sudah menunggu kehadiran saya. Jadi jangan sampai gagal tripnya. Dan ini menarik Om. Maksud saya gini, kan tadi Om cerita tentang akan memancing cumi di Sumatera, itu saya langsung bayangkan, emang Om tahu di mana tempatnya ada cumi itu? Ternyata sudah ada komunitasnya di sana. Komunitasnya, betul. Jadi kalau tidak ada komunitasnya susah juga ya. Kita meraba-raba pantainya seharian lama, habis waktunya. Lebih baik kita berkomunikasi dengan teman-teman orang lokal. Apa gitu. Cuminger tadi ya istilahnya? Cuminger lokal yang ada di Sumatera lah. Dan mereka sudah tahu spotnya kan? Mereka sudah tahu spotnya, dan kita juga ingin berkenalan dengan mereka. Betul. Mereka mancingnya bagaimana caranya? Jadi kita juga ingin bertukar pikiran, bertukar pengetahuan. Jadi kita tidak menganggap kita nih paling pintar, kita tidak menganggap kita paling jago, tapi kita ingin sharing dengan mereka. Bagaimana mereka mancing cuminya, caranya bagaimana, pakai umpan cuminya seperti apa. Nah, kita bisa share di sana, juga kita bisa menjalin silaturahmi, hubungan pertemanan jadi makin akrab. Selama ini kita cuma kenalnya di Facebook saja. Iya. Jadi gini teman-teman, saya juga ketika dengar pertama Om Bernard kabari saya begitu, menarik ini. Ada boleh saya bilang ada perspektif baru terhadap touring gitu ya.
Jadi kalau touring ini kan orang pikir berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain pakai motor. Betul. Nah, tetapi ada Om Bernd yang mencoba untuk, ya kalau mungkin hanya berpindah, rasanya ada yang kurang gitu. Ada yang lalu kurang. menambah memancing cumi itu sebagai bagian dari satu perjalanan. Betul. Itu Karena menarik dulu ini. saya sering juga keluar kota. Cuma kendalanya ada. Waktu tahun 2019 saya juga melanglang ke Sulawesi Tengah. Nah, kendalanya ada satu, transportasi. Oke. Nah, itulah makanya Betul, kenapa betul. saya berpikir kenapa kita nggak pakai motor sendiri. Oke, Saya lihat oke. teman-teman di komunitas touring motor di Facebook, kok ada yang sendiri, ada yang muda, ada yang tua, kok bisa mereka berani gitu. Kenapa saya tidak mau mulai juga? Motor sudah disiapkan, tinggal niat. Oke, Tinggal mental niat. dan niat dibulatkan. Makanya saya banyak membaca tulisannya Steve, biar saya mentalnya kuat, berani. Karena saya ada satu kendala. Kenapa yang saya takutkan itu? Bukan soal keberanian ya. Yang saya khawatir ini satu tuh, Steve. Kalau saya solo riding, kecuali kalau ada partner lah ya, mungkin saya nggak peduli. Kalau ini saya solo riding, yang saya khawatirkan gini loh. Di motor saya itu kan nanti banyak barang, alat pancing, joran atau apa ya, yang tidak bisa dimasukkan ke dalam penir atau di box. Nah, yang saya jadi kendala itu adalah kalau satu waktu saya mau ke WC di SPBU, betul. siapa yang jagain? Masa saya harus copot itu joran, berapa 3 joran, lalu tas ransel atau apa, saya bawa ke toilet. Nah, itu yang saya repot gitu. Oke, sementara. Tapi udah ketemu solusinya belum, Om? Saya akhirnya nekat aja dah. Nekat aja. Nekat aja ya. Mungkin untuk awal ya mungkin saya copot-copot juga, Copot-copot juga ya. Untuk takut hilang Ya, juga betul, kan. betul. Perjalanan panjang. Ya. Saya juga punya harapan, punya niat nih. Saya nanti rencana juga akan bawa kulbok. Saya ada 2 kulbok. Saya bawa kulbok yang kecil. Jadi nanti sewaktu saya mancing gitu, baik saya mancing solo atau saya mancing dengan teman-teman komunitas cuminger lokal, saya ada rencana hasil mancing cumi itu saya akan donasikan atau ke siapapun lah gitu ya, mungkin ke pihak kepolisian, ke teman-teman yang dari TNI, karena mungkin ya kita nggak tahu, kita suatu waktu juga akan mondok atau kita akan beristirahat di kantor polsek atau di kantor Koramil. Nah, hasil cumi mancing saya itu saya akan donasikan ke mereka. Cumi itu ada 3 jenis. Pertama, cumi yang namanya kita bilang cumi jarum. Itu biasanya banyak dijual di pasar. Yang warnanya merah-merah itu. Kenapa bisa dijual di pasar? Karena nelayannya itu menangkapnya memakai jaring. Bisa sekali tangkap bisa banyak ratusan kilo gitu ya, bisa kiloan. Lalu ada yang kedua lagi cumi pancing, yang seperti saya pancing. Nah, bedanya cumi jarum dengan cumi saya pancing ini dari sayapnya. Nah, kalau cumi jarum sayapnya pendek. Kalau cumi yang saya pancing sayapnya lebar dari bawah sampai ke lehernya. Nah, lalu ada satu lagi cumi sotong yang bulat, yang dia punya tulang belakangnya itu biasa untuk burung perkutut, patuk-patuk ya. Nah, itu juga dipancing, susah untuk dijaring karena dia adanya di dasar. Semoga aja niatan saya bisa direalisasikan. Amin, amin. Ya, saya yakinlah bisa lah ya, walaupun mungkin hari ini cuma dapat 1, 2, besok mungkin lebih dari itu. Itu kan juga berbagi dengan orang itu selalu menggembirakan. Gitu. Makanya ada slogannya nanti charity cumi ya. Charity cumi. Oke. Charity squid. Bisa juga. Squid charity. Bisa juga. Ini ide yang menarik ini, Pak. Jadi touring motor lalu dikasih wajah lain lagi. Betul. Jadi bervariasi. Jadi biar tambah rame. Biar tambah seru. Biar tambah viral.
tadi kan sempat sempat menyinggung juga bahwa sebenarnya di hati kids itu masih ada keraguan, masih ada kayak, waduh ini jalan sendiri solo nih. Nah, selain tadi bahwa ya berharap di Sumatera nanti ada komunitas cuminger tadi ya, bisa bersilaturahmi, bisa mancing bareng gitu. Kalau pada akhirnya mancing sendiri itu gimana solusinya? Kalau terpaksa mancing sendiri, saya pertama yang saya pentingkan adalah keselamatan. Keselamatan, oke. Jadi kita kan main di laut, kita pentingkan keselamatan. Saya akan cari spot-spotnya yang aman. Aman, oke. Ya. Sederhananya begini, saya kan awam sekali nih soal mancing cumi itu. Untuk tahu bahwa mungkin spot ini bagus untuk mancing cumi itu, apakah dicoba atau ada tanda lain yang bisa katakanlah, oh daerahnya pasir atau pantainya pasir, bisa nih, atau harus batu karang atau apa? Oh ya, jadi untuk spot mancing cumi yang bagus itu adalah lautnya harus berkarang, dalam. Gitu ya. Jadi kalau untuk pantai yang landai itu agak sulit, kecuali kita harus jalan agak ke tengah, ngoyor. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita tidak tahu medannya, agak resiko juga bahaya ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di dasarnya itu. Nah, yang paling mudah adalah kita mancingnya di dermaga. Oh, di dermaga. Baik banyak itu. Banyak, ya, baik dermaga kayu atau dermaga yang pelabuhan gitu. Selama kita diizinkan masuk, itu spotnya bagus karena lautnya dalam, dan yang penting airnya harus bening, bersih gitu ya. Karena cumi termasuk binatang yang cerewet, yang kita bilang unik. Ketemu air kotor saja, cuminya hilang. Nah, itu cumi binatang yang sensitif sekali. Air kotor itu termasuk kayak keruh karena hujan gitu, nggak mau dia? Nggak mau dia. Dia tidak ada. Tahu kebersihan juga sih cumi. Apalagi kalau misalnya ada dapat kiriman dari muara sungai bekas hujan di darat, itu air lautnya pasti tercemar, polusi, itu pasti cuminya nggak ada. Memancing cumi itu seberapa sulit sih, Om? Jadi kalau mancing cumi itu sebetulnya 24 jam. 24 jam? Dari pagi sampai pagi lagi. Oh, dia nggak kenal waktu? Dia tidak kenal waktu. Jadi ada yang bilang malah waktu malam gelap cumi lebih ganas, lebih yang besar-besar yang lebih keluar. Nah, cuma nanti karena itu kan buat saya di Sumatera itu kan medannya baru buat saya. Nah, kemungkinan saya kalau misalnya tidak ada cuminger lokal yang menemani saya mungkin tidak main malam. Saya tidak main malam, mungkin malam saya pakai untuk istirahat di hotel atau di kamar penginapan. Tapi yang saya fokuskan mancingnya siang. Pagi sampai siang gitu. Nah, saya juga siapkan mungkin beberapa jam untuk mancing, sisanya untuk perjalanan lagi. Kalau kita cumi juga umpannya khusus. Nah, itu yang bikin saya praktis. Jadi saya bisa keliling Indonesia tanpa perlu repot bawa umpan mentah, umpan alami. Ya, saya cukup bawa umpan mainan dengan catatan tidak nyangkut, tidak di dasar, hilang, nyajen. Buat teman-teman motoring, teman-teman touring nih, yang siapa tahu ada terinspirasi, Om. Yang ingin keliling motor sambil mancing atau mau belajar mancing cumi, karena mancing cumi ini kan praktis, simple. Nah, kita biasakan. Joran itu ada macam-macam. Ini namanya joran. Yang ada joran tipe antena. Cuman untuk saya yang sudah profesional, kita nggak pakai joran antena karena ada kelemahan-kelebihannya. Kurang bagus, dia punya kelenturannya kurang. Biasanya paling bagus yang sambung dua. Gitu. Sorry Om, potong sebentar. Mancing cumi itu cuman disimpan lalu nunggu dia makan atau dimainin kayak gini? Dimainkan. Namanya karena kita pakai umpan mainannya harus dimainkan. Kalau enggak, kalau enggak cuminya tidak mau menyergap atau menangkap umpan kita. Nah, kayak saya ini, saya gunakan merek Okuma Epic Shore Squid. Ada squidnya, ada cuminya. Jadi khusus untuk mancing cumi.
Boleh tahu harganya Om? Boleh. Ini harganya kurang lebih sekitar 800 ribuan. Oke, 800 ya masih terjangkau lah. Terjangkau ya. Belum di atas 1 juta, ada yang di atas 1 juta. Yang paling mahal ada, ya. ada. Nah, ini udah cocok, udah cukup saya bilang. Ini udah cukup. Ini buatan Taiwan. Nah, panjangnya ini 250 cm. 2 meter, 2,5 meter ya? 2,5 meter. Jadi kita pakai reelnya, ingat, jangan yang gede-gede, kecil aja cukup. Nah, ini kayak yang saya pakai ini ukuran 1000. Mainan kita yang selanjutnya umpan cuminya. Dulu nih. Nah, ini umpan cuminya. Ini yang impor. Ini Jepang. Impor Jepang ini. Kalau impor itu ada 3 merek yang terkenal, Yamashita, Yosuri, sama Shimano. Jadi dari ukuran yang ukuran 2, mulai dari ukuran 2,5, 3.0, sama 3.5. Nah, kalau yang ini teman-teman lihat, ini ukuran 3. Oh, oke. Umpan cumi, dia modelnya begini. Mata kailnya susun 2 di belakang. Oh, ada 2. Ada 2. Ada 2 lapisan ini, 2 tingkat ini. Terus, dia punya mata kailnya ini tidak ada jaluknya. Oh, yang itu mirip seperti jarum jahit ditekuk saja. Betul. Jadi artinya untuk resiko lepas bisa, cuminya lepas. Cuminya lepas. Karena tidak ada ininya ya, tidak ada jaluknya. Ada ya jaluk orang bilang itu. Untuk umpan cumi juga bermacam-macam. Ada yang bunyinya. Ini namanya rattle. Ini adalah bunyi perangsang atau seperti bunyi udang. Bunyi udang. Jadi ini gunanya untuk memanggil cumi yang jauh. Jadi kalau kita lempar cuminya jauh, kita pakai yang ini, mainin dulu supaya bunyi berisik, cuminya mendekat. Oke Om. Nah, ini sambil jalan sambil mancing cumi Om. Targetnya berapa lama di Sumatera ini? Jadi saya rencana menyiapkan waktu saya sebulan. Jadi untuk perjalanan Sumatera ini cukup atau tidak cukup, saya siapkan sebulan. Sebulan. Walaupun mungkin nanti ada daerah-daerah yang terutama di Sumatera Timur, kalau kita lihat geografisnya, pantainya kurang bagus katanya. Dan agak jauh aksesnya. Nah, betul. Jalan lintasnya Sumateranya itu, lintas timur, jauh dari pantai dibandingkan dengan yang lintas barat ya. Nah, betul. Jadi ada kemungkinan nanti saya setelah dari Medan, itu saya bablas. Nah, itu etape pertama. Nah, rencana selanjutnya Om, setelah etape pertama berhasil, etape 2-nya itu saya ke Indonesia Timur, ke NTT. Rencana saya mau ke NTT. Jadi banyak teman-teman saya di Jawa Timur, di Bali, di Lombok yang juga menunggu kehadiran saya gitu ya. Nah, saya mau, walaupun tempo hari awal Desember saya sempat main ke Labuan Bajo, tapi itu trip dadakan. Jadi sempat berkontak gitu Om ya. Oke Om, mudah-mudahan mimpi dan misinya juga tercapai, dan kegiatan memancing sambil berjalannya juga, touring motornya juga bisa jalan terus. Satu pertanyaan terakhir Om, maaf ini bisa dijawab bisa juga tidak. Untuk biaya perjalanan itu masih sendiri atau sudah ada yang mensponsori? Karena pertanyaan ini biasa juga ditanya. Betul. Untuk sementara ini sih saya masih biaya sendiri. Tapi kalau untuk perlengkapan mancing, saya memang sudah ada beberapa yang dikasih dari pabrikan ke saya, seperti umpan cumi, joran, itu ada yang sudah kasih ke saya. Tapi kalau untuk biaya, saya persiapkan sendiri. Oke teman-teman, kita sudah banyak ngobrol dengan Om Bernard terkait rencana perjalanan, lalu kegiatan sosial yang nanti diinkludkan dalam perjalanan touringnya, detail-detail tentang teknik mancing cumi. Ini bisa menginspirasi kamu untuk melakukan hal yang sama, dan juga yang lebih penting adalah Om Bernard akan melakukan perjalanan. Kalau kamu melihat di jalan ada ciri-ciri ya petouring yang bawa pancingan, nah itu kemungkinan besar Om Bernard. Karena sejauh yang saya tahu Om, mungkin belum ada kali ya orang yang melakukan perjalanan dengan motor, dengan
tujuan sambil berjalan sambil mancing juga. Betul. Mungkin kalau dia cuma pergi ke Lampung mancing, oke lah ya. Oke, Tapi betul. touring memang perjalanan yang terus-menerus berpindah dari kota ke kota sambil mancing, sejauh yang saya tahu itu belum ada. Betul. Nah, siapa tahu kamu bisa terinspirasi atau malah bertemu dengan Om Bernard, bisa misalkan dari Lampung, Om, saya mau ikut ke Bengkulu untuk mancing aja. Boleh, silakan. Saya itu. welcome. Nah, untuk itu sekarang kita mau lihat dulu nih settingan motornya Om Bernard. Kalau nanti di perjalanan seperti apa, biar kamu punya bayangan. Siapa tahu penonton Satu Tenda ini, kan saya juga udah pernah jalan ke sana tuh. Betul. Ada teman-teman yang siapa tahu kamu di jalan, lalu ketemu, nonton video ini, lalu ketemu Om Bernard. Nah, bisa tujuin sama Om Bernard. Jangan lupa cegat saya. Jangan lupa cegat. Nonton juga channelnya Om Bernard. Nanti saya kasih di link dan juga saya taruh nama channelnya. Sekarang kita mau cek motor dulu.